Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lebak Rabu berakhir ricuh. Massa dari berbagai elemen mahasiswa di Lebak, Banten ini terlibat bentrok dengan petugas kepolisian yang sedang mengamankan jalannya aksi. Para mahasiswa membakar ban bekas dan membakar karangan bunga ucapan yang berjajar di halaman. Mahasiswa sempat memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade gerbang. Massa menuntut DPRD berkomitmen berpihak kepada rakyat dan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan. Selain itu, massa juga menuntut agar menuntaskan reforma agraria sejati dan sejahterakan petani Kabupaten Lebak. Tujuan demo kami tadi tidak lain tidak bukan, jelas kami ingin mengingatkan serta menginstruksikan bagaimana euforia hari ini Dewan Perwakilan sudah dilantik periode 2024 sampai 2029 agar berkomitmen berpihak pada rakyat. Menanggapi aksi tersebut, pimpinan sementara Ketua DPRD Kabupaten Lebak Junaidi Ibnu Jarta berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Kita awali informasi pada siang hari ini dari Pasuruan, di mana unjuk rasa dilakukan ratusan orang dari berbagai elemen di kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Unjuk rasa dilakukan dalam rangka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Sedikitnya 150 mahasiswa dari sejumlah elemen terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian saat menggelar demonstrasi mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Keributan terjadi setelah pengunjuk rasa berusaha memasuki gedung DPRD Kota Pasuruan dihalau oleh petugas Polres Pasuruan Kota. Kecewa tidak dapat masuk ke dalam gedung dewan, para demonstran meluapkan emosi dengan membakar ban di tengah jalan. Aksi dalam masa ini merupakan tribun dari elemen mahasiswa, ormek, buruh, dan masyarakat sipil yang lain. Tuntutannya apa ini? Tuntutan dalam demo kali ini adalah mendesak segera DPR RI terus mengawal putusan MK. Selain mengawal keputusan MK, aksi ini juga menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan polisi segera membebaskan para pendemo yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang ditahan. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian agar segera membebaskan demonstran yang ditangkap. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik. Presiden meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Aksi unjuk rasa besar mengawal putusan MK digelar di berbagai daerah termasuk di gedung DPR Jakarta pada Kamis 22 Agustus. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, artis ibu kota hingga pelajar ikut aksi dalam demo kawal putusan MK. Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas di Balik DPR. Salah satu yang dibahas adalah poin yakni menganulir putusan MK yang memungkinkan Kaisang Pangarep putra Jokowi bisa berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ribuan pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek hari ini akan menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik. Mereka menuntut perusahaan aplikasi dan pemerintah menurunkan potongan biaya yang dianggap memberatkan. Unjuk rasa pengemudi ojol rencananya berlokasi di sekitar Jalan Istana
Merdeka depan jalan kantor salah satu pengelola aplikasi ojol hingga gedung DPR RI Jakarta. Ribuan pengemudi yang tergabung dalam ojek online dan kurir se-Jabodetabek ini menuntut perusahaan aplikasi dan pemerintah agar menurunkan biaya potongan aplikasi yang dianggap sangat tinggi dan memberatkan, yakni 20 hingga 30%. Aksi damai ini rencananya akan diikuti ribuan pengemudi ojol dari komunitas se-Jabodetabek. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait aksi demo ojol, kami sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zansky di kawasan Petojo dan juga Faisal Rinaldi di Patung Kuda, Jakarta. Saya ingin ke Reza dahulu. Reza, selamat siang. Apakah masa pengemudi ojol sudah bergerak? Silakan dengan informasinya. Ya, Samuel dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai masa ojol yang diagendakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, memang situasinya di salah satu kantor ojek online di Petojo Utara, Jakarta Pusat hingga saat ini masih begitu sepi. Artinya belum ada satupun massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini, namun sudah ada beberapa penambahan keamanan begitu. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, memang di depan salah satu kantor ojol ini sudah mulai ditambah barikade oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat begitu, lalu dilanjutkan dengan penempatan personil pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di mana ada puluhan personil yang tadi sudah mulai mengikuti apel pagi untuk mengikuti segala instruksi oleh pimpinan untuk menanggapi adanya masa aksi unjuk rasa oleh para ojol pada hari ini. Selain itu ada juga 4 mobil, diantaranya ada 3 truk pengangkut personil Brimob dan juga 1 kendaraan taktis yang nanti untuk menanggapi adanya massa yang berunjuk rasa pada hari ini di salah satu kantor di Petojo Utara Gambir, Jakarta Pusat. Dan Samuel dan juga pemirsa, memang hingga saat ini perlu diingatkan kembali belum ada satupun massa. Namun tadi kami sudah berbincang dengan salah satu ojek online begitu, mengingat yang bersangkutan akan mengikuti masa aksi demonstrasi yang tersedia di berbagai titik, salah satunya di tempat saya saat ini melaporkan, di mana pihaknya akan ikut berpartisipasi dan menyuarakan tuntutannya. Ada beberapa tuntutan yang disoroti oleh mereka, diantaranya adalah tuntutan soal penyesuaian kenaikan tarif dan juga adanya kepastian hukum bagi para ojol sehingga mereka bisa bekerja secara nyaman sebagai mitra di bawah layanan kantor ojek online di Indonesia. Dan Samuel dan juga pemirsa, dapat disampaikan kembali bahwa memang hingga saat ini masih belum ada satupun personil ojek online, mengingat hari ini jika merunut pada informasi yang kami terima bahwa tuntutan khususnya pada hari ini, tuntutan di salah satu kantor di tempat saya melaporkan saat ini, yakni untuk mengevaluasi dan mengaktifkan akun-akun original yang dituduh memalsukan data. Artinya nanti ada ratusan ojek online, termasuk salah satu perusahaan ojek online terkemuka, di mana nanti akan menyampaikan aspirasinya agar tuntutan mereka bisa dipenuhi dan terjawab oleh pihak perusahaan ojek online terbesar di Nusantara. Dan memang hingga saat ini situasinya belum ada salah satu pun pengunjuk rasa, artinya meskipun belum ada, namun personil keamanan sudah siap bersiaga untuk bisa melakukan keamanan di tempat saya melaporkan saat ini di salah satu kantor di Petojo Utara. Sementara itu, Samuel. Baik, tahan dulu Reza, saya akan ke Faisal. Faisal, selamat siang Faisal, bagaimana penjagaan di sekitar Istana Jelang
demo ribuan pengemudi ojol hari ini. Silakan. Ya, Samuel dan juga pemirsa, memang untuk penjagaan di kawasan Patung Kuda Jakarta untuk saat ini kami belum melihat ada pengamanan yang begitu berarti di kawasan Patung Kuda Jakarta. Nah, untuk saat ini juga kami melihat di kawasan Patung Kuda memang untuk situasinya masih terpantau normal. Kita akan menunjukkan, Samuel, situasi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta jelang aksi unjuk rasa dari driver ojek online dan juga kurir online pada siang nanti. Di mana bisa dilihat di layar kaca Anda, Samuel dan juga pemirsa, untuk situasi arus lintasnya pun bisa dikatakan masih normal, baik itu dari arah MH Tamrin menuju ke Harmoni ataupun di arah sebaliknya, yakni di Jalan Medan Merdeka Barat. Ini jika pantauan kami di sini memang untuk akses jalan masih dibuka, artinya memang petugas kepolisian yang ada di sini pun dari pantauan kami, baik itu dari pengamanan ataupun penutupan jalan, ini belum dilakukan di kawasan Patung Kuda Jakarta. Karena memang informasinya, Samuel, untuk aksi unjuk rasa dari ribuan driver ojek online dan juga kurir online se-Jabodetabek baru akan dimulai pada pukul 12 siang nanti. Di mana memang belum banyak informasi yang bisa kami sampaikan di sini, Samuel, mengingat memang aksi nanti baru akan dimulai pada pukul atau sekitar pukul 12 siang nanti. Kemudian dapat kami informasikan juga, Samuel dan juga pemirsa, memang seperti yang tadi Anda sampaikan, betul bahwa pada hari ini atau pada siang nanti ribuan driver online dan juga kurir online se-Jabodetabek ini akan menggelar aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta, di mana ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online dan juga kurir online tersebut pada aksi atau pada siang nanti, di mana dalam tuntutannya memang salah satu tuntutan yang akan disampaikan oleh masa aksi adalah meminta agar adanya legal standing yang diperuntukkan untuk para driver atau pengemudi ojek online, baik itu ada sejumlah aplikasi driver online maupun kurir online ini, agar perusahaan aplikasi tidak semau-maunya atau semena-mena terhadap para mitra aplikasi ojek online dan juga kurir online ini. Kemudian juga ada sejumlah tuntutan lainnya yang akan disampaikan pada aksi nanti, dan kita nantikan, Samuel, aksi akan dimulai pada pukul 12 siang nanti. Demikian, Samuel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal. Dan tadi sebelum ada Reza di lokasi masing-masing melaporkan dari Jakarta. Tetap jaga kesehatan, kita tunggu perkembangannya dan selamat bertugas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, pasangan Pramono Anung, Rano Karno resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke KPU Jakarta. Figur Pramono Rano adalah jawaban pasti PDIP setelah sebelumnya diisukan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur. Dengan naik oplet, pasangan Pramono Anung Rano Karno berangkat mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Keberangkatan pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini turut diiringi rombongan musik Tanjidor serta sejumlah pengurus DPD, DPP, dan para pendukungnya. Pramono dan Rano juga kompak memakai beskap khas Betawi dengan warna berbeda, hitam dan putih. Dalam pidatonya setelah mendaftar, Pramono Anung mengungkapkan akan membenahi Jakarta dan melayani masyarakat Jakarta lebih ramah. Bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya, dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat, karena saya ini adalah betul-betul goeser. Hampir setiap minggu saya goes 3 kali maupun lari di GBK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Sementara itu, Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus DPP PDI Perjuangan yang telah mendukungnya mendampingi Pramono Anung untuk membangun kota Jakarta bersama-sama. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Hari ini, tadi malam sudah diputuskan, calon gubernur adalah Pramono Anung dan wakil gubernur adalah Rano Karno. Hari ini Ahok pun mengantar kita. Semua Eriko mengantar kita. Semua Mas Edi Pras mengantar kita.
Artinya apa? Kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama. Diusungnya pasangan Pramono Anung Rano Karno oleh PDI Perjuangan sekaligus memupus peluang Anies Baswedan maju di Pilkada serentak 2024. Anies yang memiliki modal elektabilitas cukup tinggi di Jakarta nyatanya batal mendapat dukungan dari Partai Belambang Banteng Moncong Putih dan lebih memilih kader internal di partainya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak diberitahu pihak PDI Perjuangan jika batal diusung di Pilgub Jakarta. Namun begitu, Anies mendoakan agar Pilgub Jakarta berjalan lancar dan damai. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak banyak bicara saat menanggapi perihal dirinya yang tidak jadi diusung oleh PDIP pada Pilgub Jakarta 2024. Ditemui di halaman rumahnya di Jakarta, Anies mengaku tidak mengetahui jika ia ternyata tak jadi didukung PDIP maju Pilgub. Anies bergegas pergi ingin melakukan pertemuan dengan beberapa orang. Meski tidak jadi maju Pilgub Jakarta, Anies tetap mendoakan agar Pilkada Jakarta berlangsung demokratis. Ia juga berharap kepala daerah baru bisa memajukan dan mensejahterakan warga Jakarta. Pak internal saya, Pak, tanggapannya gimana Pak? Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang santer disebut akan diusung PDI Perjuangan bersama Rano Karno untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Bahkan Anies sempat mendatangi kantor DPD PDIP Jakarta dan bertemu Rano Karno di kantor DPP PDIP di Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan. Selain Pramono Rano, pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono juga telah mendaftar dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Pasangan ini memperkenalkan diri sebagai Rido dengan harapan mendapat ridho Tuhan untuk membangun bangsa melalui demokrasi. Pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono telah resmi mendaftar di KPUD DKI Jakarta. Pasangan yang dinamai Rido ini datang berjalan kaki ke KPUD didampingi 13 dari 15 partai pengusungnya. Pasangan Rido terlihat kompak menggunakan setelan putih dengan celana bercorak batik. Dalam pidatonya setelah mendaftar, Ridwan Kamil mengungkapkan berkeinginan untuk membangun bangsa secara demokratis, khususnya di Jakarta. RK juga berharap kontestasi pilkada dijalani dengan riang gembira dan adu gagasan. Suswono sendiri sebagai pasangan RK yang sebelumnya merupakan mantan Menteri Pertanian periode 2009-2014 diharapkan dapat melengkapi RK. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan, dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono diusung oleh 15 partai dari Kimples. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan melaporkan. Pemirsa, pasangan independen non-partai untuk Pilkada Jakarta Dharma Pongrekun Kun Wardana akan mendaftar diri ke KPU Jakarta nanti malam. Pasangan independen Dharma Pongrekun Kun Wardana sengaja mendaftarkan diri sebagai Bacagup dan Bacawagup pada hari terakhir. Dharma Kun dijadwalkan akan datang ke KPU Jakarta nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait hari terakhir pendaftaran bakal calon gubernur dan wakilnya dalam Pilkada 2024 di KPUD Jakarta, kami sudah bersama rekan Galuh Pandu
Galuh, selamat siang. Apakah pasangan Dharma Kun jadi mendaftar nanti malam? Silakan. Selamat siang Samuel dan pemirsa, ini memasuki hari ketiga atau hari terakhir pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024. Dan di Jakarta sendiri nantinya pasangan dari jalur independen Dharma Pungresu dan Kun Wardana akan mendaftar ke KPU Jakarta pada sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mereka akan datang diiringi oleh sekitar 200 massa pendukung yang akan beriringan untuk menuju ke KPU Jakarta, mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Hingga saat ini pengamanan juga masih terus disiagakan dari pihak KPU dan juga kepolisian. Kemudian Jalan Salemba Raya juga masih ditutup untuk satu jalur. Namun tidak seperti kemarin, hanya satu jalur saja ditutup sehingga untuk 3 lajur lainnya pengguna kendaraan bermotor masih bisa menggunakan arus lalu lintas masih berjalan dengan normal dan menggunakan lajur jalan tersebut. Dan sejumlah persiapan di sini masih dilakukan, rencananya pada pukul 1 siang nanti pihak KPU Jakarta akan menggelar konferensi pers berkaitan dengan persiapan pendaftaran dan juga nama-nama yang sudah mendaftar dalam proses pendaftaran calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta 2024. Sementara itu pada hari sebelumnya dua pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur telah mendaftarkan diri. Yang pertama pada pukul 11 kemarin ada pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kemudian selanjutnya pada pukul 2 siang dilanjutkan dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh 15 partai politik termasuk Kim Plus di dalamnya. Dan sementara itu sempat diisukan sebelumnya bahwa PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa menarik diri dari koalisi Kim Plus untuk menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dan mendaftarkan diri hari ini. Namun hal tersebut dibantah oleh PKB dan juga menurut aturan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 43 yang menyatakan pelarangan bagi partai politik yang sudah mendaftarkan diri dan memastikan diri mendukung calon tertentu tidak dapat menarik diri atau membatalkan dukungannya kepada pasangan calon, sehingga dapat dipastikan bahwa PKB hari ini tidak akan mencalonkan atau menarik diri dari dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Suswono pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu, untuk tahapan selanjutnya nanti pada tanggal 31 Agustus pasangan calon gubernur wakil gubernur akan menjalani tes kesehatan, dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon pada 22 September dan pada 25 September hingga 23 November akan dilakukan kampanye dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Sementara itu dapat kami informasikan kembali ke Anda, Samuel. Baik, terima kasih atas informasinya. Galuh Pandu melaporkan dari Gedung KPUD Jakarta. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Partai Perindo mengawal pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung dan didukung di Pilkada Serentak 2024. Di Jakarta, Partai Perindo turut mengantarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendaftar ke KPU, sementara di Palangkaraya, Partai Perindo mengantarkan paslon Bacagub dan Bacawagub Kalimantan Selatan, Abdul Razak Sri Suwanto. Partai Perindo bersama parpol pengusung dan pendukung serta ribuan masyarakat Jakarta mengantarkan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono untuk mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Usai resmi mendaftar, pasangan yang diusung 15 partai politik ini berkomitmen untuk membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Adalah Jakarta baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa? Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Partai Perindo turut ambil bagian mengantarkan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Abdul Razak Sri Suwanto. Usai berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPUD, pasangan ini akan fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini permasalahan yang dihadapi tidak jauh dari provinsi lain ya, yang menjadi prioritas dalam visi misi tadi tetap melanjutkan program pembangunan fisik ya, baik jalan, jembatan, drainase itu paling utama. Partai Perindo akan mengawal penuh kemenangan seluruh calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu KPU Provinsi Banten menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Airin Rahmi dan Ade Sumardi untuk maju dalam pilkada serentak. Sementara pasangan bakal Cagup dan Cawagup Sumatera Utara Bobi Nasution Surya konvoy mengendarai motor listrik menuju kantor KPU Sumut. Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Airin Rahmidiani Ade Sumardi resmi mendaftar ke KPU Banten sebagai peserta pertama Pilgub Banten 2024. Airin Ade disambut pendukung serta jajaran pengurus PDIP dan Golkar. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di aula utama KPU. Melalui pengalamannya di Tangerang Raya dan Ade Sumardi di wilayah selatan, Airin menyatakan akan menjadi kombinasi baik membangun Banten maju bersama. Partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan, dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 Novembernya. Sementara pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya konvoy kendaraan motor listrik menuju kantor KPU Sumut. Wali Kota Medan dan Bupati Asan ini sebelumnya kumpul bersama relawan di rumah pemenangan di Jalan Balai Kota Medan. Diketahui Bobi Surya sejauh ini mendapat dukungan dari 10 partai politik. Dari Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Tachiasin Maimun resmi mendaftar Pilgub Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan ini diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Tachiasin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Tachiasin diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Tachiasin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan massa pendukungnya. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Tachiasin menyampaikan ucapan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kami. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Tachiasin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat restu semua partai dalam kontestasi pemilihan gubernur kecuali PDIP dan PKB. Banyaknya partai pengusung berpotensi memenangkan Khofifah Emil dengan mudah. Delapan partai parlemen mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. 8 partai parlemen yang mengusung Khofifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda.
Banyaknya partai pengusung pasangan Khofifah dan Emil Dardak menambah optimisme Khofifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari Partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Khofifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi mendaftar di KPU Jawa Timur. Sementara di Mojokerto, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Gusbara Rizal yang diusung Partai Perindo juga mendaftar ke kantor KPUD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diiringi ribuan pendukungnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendaftar di KPU Jawa Timur. Dalam proses pendaftaran, paslon petahana Khofifah Emil menyerahkan berkas dokumen persyaratan dan syarat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Pendaftaran pencalonan juga dilakukan bakal calon bupati dan wakil bupati Mojokerto, Jawa Timur, Muhammad Albara alias Gusbara dan Muhammad Rizal Octavia yang diusung Partai Perindo. Kita menjadikan terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik. Usai mendaftar ke KPU, pasangan calon kepala daerah ini akan langsung turun ke lapangan, menyampaikan visi misi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU NTB. Memiliki visi NTB maju dan berdaya saing, pasangan calon terkuat di Pilgub NTB ini diusung oleh Partai Perindo, PD Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Diiringi ribuan massa dari partai politik pengusung dan elemen masyarakat, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin, mendaftarkan diri ke kantor KPU NTB. Usai mendaftar, pasangan dengan tagline NTB Maju dan Berdaya Saing ini juga menyuarakan tentang kesetaraan gender. Kaum perempuan juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Perempuan memiliki peran yang sangat strategis di dalam membangun NTB. Perempuan bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Menjadi apa saja terbaiknya dia. Seperti saya bisa menjadi calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siti Rohmi Jalilah menjadi kader Partai Perindo yang maju dalam pemilihan gubernur NTB pada Pilkada 2024 mendatang. Siti Rohmi akan membawa sejumlah program unggulan untuk mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, NTB, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, di antara ribuan Vespa klasik, pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftarkan diri ke kantor KPU Sukabumi, Jawa Barat. Sementara pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Barat, Mahyeldi Vasco, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat di Kota Padang. Ribuan pendukung menggunakan Vespa klasik mengantar pasangan Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftar sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Kota Sukabumi. Partai Perindo menjadi satu dari 5 partai yang mengusung paslon Ahmad Dida di Pilkada November 2024 mendatang. Tentunya ini menghadirkan sebuah keseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depannya.
Ada rekam jejak yang telah kami berdua lakukan saat saya sebagai wali kota dan beliau sebagai sekda. Saat ini Perindo mengusung Ahmad Famidida karena memang keselarasan dan kolaborasi yang sudah tertanam di Pilkada 2018 kemarin. Sementara menaiki kendaraan tradisional bendi dan diantar ribuan pendukung, pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah Fasko Ruseimi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumbar. Partai Perindo bersama 4 partai pengusung lainnya siap untuk memenangkan paslon dengan tagline gerak cepat untuk Sumbar ini. Menyiapkan kader-kader kita, ya, mempersiapkan strategi pemenangan, ya, sehingga program-program kita ini bisa kita eksekusi dengan baik. Oleh karena itu makanya semua elemen bersatu, ya, baik DPO dan DPD. Calon yang pertama yang datang ke KPU Sumatera Barat, pasangan calon Mahyeldi Ansarullah dan Fasko Ruseimi yang diusung 5 partai politik, yaitu PKS, Gerindra, Demokrat, dan Perindo bersama dengan PBB. Statusnya kita nyatakan diterima. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. Kali ini dukungan diberikan kepada bakal calon kepala daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Cianjur. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Tangerang Valdo Maldini dan Muhammad Fadlin Akbar di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Tangerang, Maisal Rashid dan Intan Nurul Hikmah. Tentunya kami akan menata kota ini dari awal karena memang kota ini cukup autopilot. Kita perlu kota yang bersih, jalanan mulus, tanpa sampah, trotoar ada, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan juga harus maksimal. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama keterlibatannya membangun Kabupaten Tangerang. Tidak bisa itu akan selesai oleh pemerintah saja pembangunan di Kota Tangerang. Harus ada keterlibatan dari masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang. Dukungan partai yang dipimpin Ketua Umum Injila Tanusudibyo ini juga diberikan kepada Cabuk dan Cawagup Cianjur, Deden Nasihin dan Neneng Eva Fatimah. Dan ini merupakan sebuah kekuatan bagi kami di Cianjur. Tentunya dengan bergabungnya Perindo, insya Allah cita-cita kami mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan menjadi kabupaten. Kita ke informasi selanjutnya. Jelang kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia 3-6 September mendatang, sejumlah persiapan dilakukan pihak panitia. Dalam kunjungan selama 4 hari nanti, Kepala Negara Vatikan ini dijadwalkan melakukan sejumlah agenda kegiatan. Salah satunya adalah memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, akan melakukan perjalanan apostolik di Indonesia mulai tanggal 3 hingga 6 September 2024. Ketua Panitia Kedatangan Bapak Suci Fransiskus, Ignatius Jonan, menyampaikan ada sejumlah rangkaian kegiatan selama Kepala Negara Vatikan itu berada di Indonesia, terutama di Jakarta. Pertama, pertemuan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Selanjutnya adalah menggelar pertemuan dengan rohaniwan di Gereja Katedral Jakarta. Paus Fransiskus juga diagendakan bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Harjo Satmojo menyatakan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dapat membawa harapan baru bagi bangsa. Indonesia itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Vatikan sejak lama. Tahun 1947, karena Tuhan pasti belum lahir pada waktu itu, sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia tahun 47. Sekarang hubungannya menjadi ketiga besar.
Kardinal Suharyo menambahkan, dengan kunjungan Paus diharapkan semakin menumbuhkan persaudaraan dan kemanusiaan yang dapat menjaga kerukunan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.